Hey guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau story time tentang kejadian nyata yang terjadi di kehidupan aku pas aku sekitar kelas 6 atau SMP 1. Dan kejadian ini lumayan menyeramkan. Aku waktu itu digangguin sama bagi kalian yang penasaran mau nonton tapi juga takut, gak gitu berani, aku saranin nontonnya di siang bolong, siang-siang aja. Tapi bagi kalian yang suka menantang diri, boleh banget nonton di malam hari, karena malam hari biasa suasananya lebih mencekam, lebih dapet gitu ya. Dan kalau malam hari kan biasa nontonin bisa lebih serius. Siapa tahu makhluk-makhluk yang di situ di kamar kalian gitu bisa nemenin kalian ikut nonton juga. Jadi kamar ini itu koko aku sama sekali belum pernah tinggalin, dan aku juga belum pernah kesana. Jadi bener-bener pas aku nyampe Singapura, koko aku dan aku buta banget, nggak sama sekali nggak tahu kamarnya bentuknya kayak apa, luasnya gimana, interiornya kayak gimana, kita sama sekali nggak tahu. Jadi bener-bener ya itu pertama kali kita masuk gitu. Dan aku waktu itu kalau nggak salah nyampe Singapura itu udah sore-sore, dan nungguin kamarnya itu lumayan lama ya. Jadi untuk kamarnya sendiri itu letaknya ada di dalam gedung. Seingat aku di gedung, karena aku ingat aku ada naik tangga untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, kayak rumah gitu, tapi ya bukan kayak rumah fisik kalian kayak ada beberapa lantai, enggak, ini kayak di gedung terus di satu lantai gitu, udah kayak ada sekat-sekat untuk beberapa kamar gitu. Nah begitu aku masuk, aku bilangnya rumah ya, jadi masuk rumah yang satu lantai ini, rumahnya itu juga udah tua gitu dan remang-remang, jadi sama sekali nggak terang. Bahan-bahannya juga kayak agak kayu-kayu semua gitu, remang-remang, gelap. Tapi ya kamarnya juga beberapa sudah terisi gitu loh, jadi nggak cuman kayak koko aku sama aku doang yang tinggal di situ nantinya gitu. Jadi ya memang beberapa kamar sudah terisi, dan koko aku dikasih kunci untuk masuk ke kamarnya itu. Kamarnya itu ada di ujung, di paling ujung, aku ingat banget. Jadi ini lorong. Jadi kalau kalian lurus itu lorong, kiri kanan itu ada kamar, dan lorong paling mentok itu ada kamar, dan kamar itu kamar untuk aku sama koko aku tinggal sementara. Karyawan kos-kosannya sendiri itu nganterin kita sampai ke kamar, dan dia yang sebenarnya bukain kunci kamarnya sih, untuk menunjukkan kamarnya di mana. Dia begitu buka kuncinya, aku yang masuk duluan. Jadi dia buka kuncinya, dia buka pintunya, dilebarin kayak gitu, aku yang masuk duluan. Itu jujur pas aku nginjek, baru kayak nginjek satu langkah ke dalam kamarnya, itu luas sekali, luas, terus interiornya kayak kayu-kayu tua. Dan pas aku injek satu langkah, badan aku itu berasa kayak ada sesuatu aneh gitu loh di ruangan ini. Di ruangannya itu tuh aku ngerasa kayak kok aneh ya. Terus aku sempat merinding gitu loh, aneh. Tapi aku nggak bilang apa-apa ke koko aku atau staffnya gitu. Takutnya kan mungkin kayak perasaan aku aja, karena udah malam-malam juga kan, udah capek baru nyampe Singapura gitu. Jadi ya udah, aku tetap masuk aja gitu, masuk dan ya beberes seperti biasa. Pas aku di kamar sendiri, aku belum terlalu takut seperti yang mungkin aku nggak terlalu mikirin pas kejadian yang aku baru nginjek ke kamarnya pertama kali. Kan aku takut tuh, tapi aku nggak gitu mikirin karena aku merasa aku ditemenin koko aku, jadi aku ngerasa aman. Kayak kalian tahu sendiri, kalau berdua itu lebih mending daripada sendiri. Jadi aku nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Aku mandi juga aja. Padahal toiletnya itu lumayan menyeramkan kalau aku pikir-pikir ya. Aku mandi tuh harus di dalam bathtub tua, dan dindingnya itu warna biru. Birunya juga biru gelap kayak yang di dasar laut gitu. Tapi ya aku nggak terlalu mikirin sih itu, padahal udah mulai malam-malam, menjelang malam kan. So, udah selesai beres-beres barang, udah mandi, udah makan, segala macam, udah saatnya tidur. Nah, waktu itu, koko aku itu masih pacaran sama mantannya. Dan dia itu long distance relationship, LDR. Jadi, dia pacaran ya, selayaknya orang pacaran ya pasti lewat laptop untuk video call Skype. Jadi pas aku mau tidur, dia tuh belum tidur pastinya, dia pasti lagi Skypean sama pacarnya. Jadi posisinya itu ini ranjang, ini ada meja di depannya, ini ranjang buat tidur ya. Terus sampingnya itu langsung dempet ke tembok, dan ada satu jendelanya itu nggak bisa ketutup guys. Jadi jendelanya itu bunyi terus juga, kayak tuk kayak kena angin. Kalian tau gak sih jendela yang kena angin kayak bunyi jeger kayak gitu ya, jendelanya tuh bunyi kayak gitu. Dan aku tidur tuh posisinya kan ranjangnya udah nempel ke tembok, jadi aku tidur di bagian sini yang dekat jendelanya. Memang ada ini sih, ada gorden, tapi ya bunyinya lumayan kedengeran. Cuman ya sekali lagi aku nggak gitu mikirin karena ada koko aku juga gitu. Untuk ranjangnya sendiri lumayan luas, ranjangnya itu kayaknya queen size bed,
ada dua digabung jadi satu, jadi bener-bener lebar banget karena kamarnya juga besar sekali guys, super besar. Dan ya tapi tua aja gitu loh, untuk desain-desainnya semua tua tapi ya lumayan besar. Jadi udah saatnya aku tidur, dan as usual kalian tahu sendiri kalau orang lagi bucin pasti video callnya itu lama banget, bisa sampai subuh-subuh. Jadi aku tidur duluan karena aku udah ngantuk, udah capek. Dan pas aku tidur ya aku bisa tidur dengan gampang, nggak terlalu banyak drama untuk tidur di tempat baru, tidurnya terlelap dengan gampang. Sampai sekitar, aku nggak tahu jam berapa, mungkin udah subuh atau gimana, mungkin sekitar jam 1-an di Singapura. Aku itu kebangun, tiba-tiba aku merasa ada yang bangunin aku gitu loh. Aku kebangun, mata aku langsung melek. Tapi pas mata aku melek, itu perlahan-lahan tertutup gitu loh. Jadi aku nggak bisa buka mataku, aku mau paksa buka mata aku juga nggak bisa. Jadi dia tuh pertama kali itu kebuka, tapi pelan-pelan tertutup kayak gitu. Dan aku mau paksain gimana pun nggak bisa terbuka mata aku. Kedua, badan aku itu perlahan-lahan mulai turun ke bawah, ranjangnya juga berasa kayak ditindih. Kalian tahu aku tuh ditindih waktu itu, jadi aku ditindih, didudukin, badan aku mulai ke bawah gitu. Dan yang paling menyeramkan itu aku udah takut banget, supaya aku ini merinding lagi ceritanya. Itu aku udah takut banget, dan aku mau coba minta pertolongan sama koko aku mau teriak, "Koko tolong," seperti itu yang kencang, tapi suara aku sama sekali nggak bisa keluar. Jadi suara aku tuh, aku udah teriak sekencang mungkin nggak keluar, jadi cuman yang kayak gini nih, "Koko tolong," yang kayak gitu. Dan of course koko aku nggak bisa dengar, aku cuma bisa teriak semaksimal mungkin, suara aku cuma kayak gitu, sama sekali nggak keluar. Itu mau melek juga nggak bisa, badan berasa didudukin, teriak juga nggak bisa. Dan itu aku sampai cuman berdoa di dalam hati biar aku bisa kembali normal gitu loh. Berdoa terus ya, biasalah berdoa yang kalian tahu lah, untuk dijauhin dari kejahatan, yang baik-baik aja yang datang. Aku doain ulang-ulang seperti itu. Dan badan aku perlahan mulai naik, terus aku dengar suara-suara juga. Kalian tahu gak sih suara-suara yang hantu-hantu kayak gitu? Ini sumpah aku nggak bercanda, aku dengar suara yang kayak apa ya, gimana ya, kayak suara ngomong juga bukan, tapi suara yang kayak gitu, tau gak sih? Tapi ya udah, itu selama aku merem itu suaranya ada. Dan setelah aku berdoa, untungnya badannya aku mulai berasa kayak lebih enteng, mulai naik. Terus itu aku dari merem, aku udah merasa badan aku udah lumayan bisa gerak kan ya. Soalnya pas aku ditindih itu aku nyusut, badan juga nggak bisa gerak, suara nggak keluar, badan sama sekali nggak bisa gerak. Nah begitu udah mulai naik badan aku udah mulai merasa kayak ini udah mulai kembali normal, aku langsung duduk berdiri, aku teriak ke koko aku juga sampai kaget. Aku langsung duduk, aku teriak, "Koko!" Aku kayak gitu kan. Terus dia nanyain aku, "Kenapa dek?" Dia juga kaget kan, dia lagi video call tuh di depan kan di meja. Aku nggak berani ngomong karena koko aku pernah ngomong sama aku, kalau misalnya kalian baru digangguin atau kalian baru ngeliat sesuatu hal, makhluk-makhluk halus seperti itu, kalian nggak boleh di saat itu ngomong ke orang lain, kalau nggak kalian bisa diikutin. Jadi kalian bayangin dong, kejadiannya aku udah baru juga kejadian sama aku duduk, aku manggil koko aku udah takutnya nggak tahu kayak apaan. Aku cuma bisa teriak, "Koko!" Dia nanya kenapa, aku cuma bisa bilang, "Gak apa-apa, tidur aja di sebelah dedek ya, video callnya di sebelah dedek aja." Nah di situ karena koko aku memang tinggal di kosan yang sebelumnya juga memang agak tua-tua gitu, dan dia memang udah ngalamin kejadian yang memang lumayan aneh juga, hal-hal yang seperti itu. Jadi dia begitu lihat raut wajah aku dengan kepanikan aku juga, jadi dia langsung kayak ngerti gitu loh, langsung tidur di sebelah aku, terus masih sama pacarnya juga dibawa gitu dari laptopnya. Dan dia inisiatif loh, dia ambil kalung dia waktu itu pakai kalung salib, suruh aku pegang kalung dia. Bayangin, kalian harus tahu, jadi selama aku tidur, dari aku digangguin sampai aku udah normal, jendela di samping aku itu tetap bunyi terus, yang kayak aku bilang, kayak suaranya itu suara angin, gedeg kayak gitu, terus bunyi nonstop, nggak hilang sama sekali suaranya. Cuman karena koko aku udah di samping aku, tidur sama aku, jadi aku ya peluk kalung dari dia, dan aku ya coba tidur aja, dan akhirnya aku bisa tidur terlelap.
Nah untuk keesokan harinya aku mulai beres-beres segala macam kayak biasalah, mau jalan-jalan kan di Singapura. Kita udah beres, mau cari lunch, mau cari makan siang. Di situ aku baru berani ceritain ke koko aku apa yang terjadi sama aku. Dan pas dia dengar cerita aku tuh dia sama sekali nggak kaget, karena dia ada bilang sama aku sebenarnya pas dia masuk ke kamarnya itu, dia tuh udah ngeliat sesosok hitam, kayak suatu makhluk yang hitam besar ada di samping jendela gitu kata dia. Sorry, bukan di samping jendela, tapi maksudnya di jendela, tapi di kayak lihat aja gitu ke dalam jendela gitu loh. Dia nggak bisa spesifikasi kayak jelasnya ya bentuknya seperti apa, cuman dia bisa bilang kalau itu tuh bentuknya kayak pokoknya gede terus warnanya hitam gitu, lagi lihat ke dalam kamar. Tapi dia nggak berani ngomong ke aku karena takutnya aku takut. Tapi ya ternyata kejadian juga, aku akhirnya ditindih. Jadi untungnya pas waktu itu juga aku cuma tinggal di situ sehari aja. Lalu setelah itu aku pindah ke hotel, dan karena aku berlibur di sana, jadi koko aku juga ikutan aku tinggal di hotel. Dan lucunya setelah aku pulang ke rumah, dia pun nggak berani nginjek kakinya ke dalam kosan yang sementara itu lagi, kamar yang sementara itu juga. Dia juga takut, akhirnya dia milih untuk tinggal sama temennya sampai kamar kosan yang memang harusnya dia tinggal yang permanen itu ada tersedia lagi untuk dia. Jadi dia sama sekali nggak berani tinggal di kamar itu juga setelah aku ceritain apa yang terjadi. Jadi itulah kejadian yang menimpa aku. Sebenarnya untuk kejadian aneh-aneh yang lainnya aku sebenarnya pernah ngalamin juga, tapi menurut aku yang paling fatal tuh yang ini, karena aku sampai sekarang kalau ceritain ke kalian aja itu aku masih merinding lagi, dan bener-bener aduh nggak bisa lupa gitu loh, stuck, tetap kayak nyangkut di otak cerita ini. Dan by the way, kenapa ada kayak kalian lihat gak sih, kenapa sih, aduh mana sih ini, ya ampun, ini kenapa ada handphone gitu sih, ya ampun, lagi cerita begini ya. So guys, itu dia pengalaman dan cerita serem aku kali ini. Kalau kalian mau request aku ceritain hal-hal yang seperti ini lagi, aku ada juga kok cerita-cerita lainnya, jadi boleh banget komen di bawah ya. So don't forget to like, comment, dan subscribe. Komen mungkin aku mau cerita yang serem lagi, boleh komen di bawah, atau mau request cerita yang lain, story time yang lain, boleh banget. Dan I'll see you guys real soon. Bye!